Ada pertanyaan, apakah Allah bisa merasakan pahit, bisa merasakan manis, bisa merasakan hawa dingin, bisa merasakan hawa panas, bisa merasakan bagaimana sakitnya masuk angin, bisa merasakan bagaimana sakitnya perut kembung, bagaimana resahnya orang pilek, bagaimana? Itu pertanyaan sebenarnya sudah salah premis, tapi tidak apa. Kesalahan premisnya begini, Allah itu kan mutlak sifatnya, wujud Allah kan mutlak. Sedangkan rasa sakit itu kan terbatas, rasa manis terbatas, rasa pahit terbatas, rasa pegelinu terbatas. Tidak seterusnya, tidak berterusan. Pagi ini kita masih merasakan pegelinu, setelah dipijat sudah sembuh. Artinya rasa pegelinu itu sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu yang terbatas. Sedangkan Tuhan atau Allah ini yang kita katakan maha wujud ini, Dia yang maha wujud tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan mutlak. Tetapi tidak apa, kita akan jelaskan berurutan supaya tidak timbul salah faham. Seorang yang ahli teh, ini saya pernah baca di berita, ada seorang ahli teh dunia, kelas dunia itu, yang bisa mengetahui rasa teh-teh yang ditanam di berbagai pegunungan. Jadi teh itu kan ada yang ditanam di gunung ini, gunung ini itu kan. Dia tanpa ada data dari mana teh itu, si ahli teh ini bisa merasakan dan bisa mengetahui serta memutuskan bahwa ini teh yang dia rasakan itu, dia testing dengan lidahnya itu, ini teh dari gunung A, ini teh dari gunung B, ini teh dari gunung C, tanpa ada data maupun kode asal usul atau sumber teh tersebut. Artinya si ahli teh itu dia sudah mengetahui bagaimana rasa teh dari masing-masing gunung. Mengetahuinya bukan sekedar seperti kita mengetahui terus hilang, artinya dia sudah mengetahui tingkatnya luar biasa. Karena sampai teh-teh yang dia rasakan itu dia tahu betul, ini teh dari gunung ini rasanya begini, ini teh dari gunung ini rasanya begini, ini teh dari gunung ini rasanya seperti ini. Itu berbeda-beda menurut ahli teh tersebut, dan ternyata tepat ketika di testing oleh pihak penilai tepat. Ternyata kok tahu ya. Jadi rasa teh yang dikecap atau dirasakan oleh ahli teh itu sudah masuk ke dalam pengetahuannya maksudnya. Dan ini kemampuan ini tidak semua orang bisa. Pertanyaannya, apakah orang yang bukan ahli teh bisa merasakan teh-teh semacam itu? Kalau merasakan dia bisa, tapi kalau mengetahui dari mana teh ini, dari mana teh itu, sumbernya dari gunung apa, itu kan kalau bukan ahli teh maka tidak mengetahuinya. Itu ahli teh. Kemudian juga kita masuk ke ahli buah.
ahli buah ini ya. Seorang penjual buah-buahan itu karena sudah terbiasa dengan kebuahannya atau menjual buah, dia sampai tahu tanpa harus mengecap rasanya, dia sudah tahu karena sudah biasa merasakan itu dan sudah menjadi pengetahuan. Misalkan ini buah mangga yang bentuknya seperti ini, jenisnya ini, dia tanpa mengecap memakan buah itu, dia sudah tahu ini rasanya seperti ini. Buah ini rasanya kecut tapi seger. Buah ini rasanya manis tapi agak gadung gitu ya. Kalau buah ini rasanya manis, sangat manis. Buah ini enak manisnya. Itu ahli buah mangga itu tahu. Jadi kondisi rasa manis tiap-tiap buah mangga itu sudah disimpan dalam pengetahuannya. Dan setelah itu, dia apakah butuh lagi buah mangga itu untuk merasakan mangga? Butuh nggak itu kira-kira? Kan tidak butuh lagi karena sudah mengetahui bahwa itu, sudah mengetahui bahwa buah mangga jenis ini itu rasanya begini, sudah mengetahui. Maka ketika dia itu lihat buahnya, mengetahui buah itu, dia sudah mengetahui rasanya. Ya tadi itu seperti teh itu, ahli teh cukup mengecap rasanya, sudah tahu teh itu dari mana. Kalau yang ahli teh, dia tergantung kepada alat indera untuk mengetahui asal usul teh, yaitu indera pengecap. Kalau yang tadi penjual mangga, dia sudah tidak tergantung kepada proses pengecapan mangga, sudah tahu ketika lihat bentuknya, dia tahu ini mangga ini bagaimana rasanya, tahu bagaimana rasanya yang ini berbeda-beda. Kemudian tadi ahli teh, karena sudah tahu teh ini rasanya begini dari gunung ini, teh ini rasanya seperti ini dari gunung ini, teh yang ini rasanya seperti ini dari gunung yang ini, maka suatu ketika dia diminta untuk mengetahui bagaimana rasa teh di gunung A, sudah tahu tanpa harus mengecap teh tersebut. Ketika ditanya bagaimana rasanya teh di gunung ini, dia tanpa harus mengecap sudah tahu pengetahuan terhadap rasa teh dari gunung ini. Artinya apa? Rasa teh tersebut sudah menjadi pengetahuan ahli teh. Pengetahuan ini tentu tidak bisa dimiliki oleh orang yang tidak ahlinya. Tidak bisa orang yang bukan ahli teh menjawab atau ditanya dan tahu jawabannya. Tidak nyambung ya, tidak bisa. Maka dia tidak mungkin tahu karena tidak ahlinya. Kemudian juga ahli jamu. Ahli jamu itu dia karena sudah terbiasa minum jenis bahan-bahan jamu itu, dia tahu kalau jahe itu ini kan rasanya demikian. Kalau sambiloto ini daunnya rasanya demikian, tahu. Kalau ini kunir beda dengan jahe, tidak sama dengan lengkuas. Kalau kunir rasanya seperti ini, dia tahu. Lengkuas mirip dengan daging sapi kalau dimasak itu, tapi lengkuas itu dia tahu berbeda dengan daging sapi yang dimasak. Ini ahlinya jamu itu tahu bagaimana rasa tiap-tiap bahan yang dijadikan untuk membuat jamu tanpa harus mengecap lagi karena sudah mengetahui. Sudah mengetahui bentuknya, sudah mengetahui rasanya.
dia sudah bisa memastikan kalau daun sambiloto ini pasti pahit, barangnya pasti ini dan pasti pahit. Ahli pabrik gula, ahli gula ya, ini ahli gula itu juga tahu, ahli tebunya itu tahu kalau gula ini rasanya seperti ini, dia dibuat dari tebu, dari tanah ini. Itu ahli gula tahu. Dan di pabrik gula itu juga ahli gulanya tahu, ini gula ini rasanya begini, kok agak begini, oh berarti dia ditanam di tanah ini pada waktu musim ini, maka rasanya begini. Itu ahli gula tahu. Jadi rasa gula, rasa tebu yang dicobanya atau yang ditestingnya atau yang dikecapnya itu sudah menjadi pengetahuan rasa gula namanya, dengan berbagai macam asal usul tebunya. Begitu juga ahli masak di restoran itu tahu bagaimana namanya masakan ini, itu tahu bagaimana rasanya masakan ini, itu tahu tanpa harus mengecapnya atau memakannya. Itu tahu, dan itu artinya memang dia sudah ahli di situ, karena mungkin dia sudah sekolahnya di situ, sekolah chef, dan sudah bertahun-tahun bergelut di dunia permasakan itu, sampai dia itu tahu rasanya, tingkat rasa pedas. Ini kalau lombok ini pedasnya tingkat sekian, itu tahu. Lombok ditanam berapa hari dia tahu, oh ini pedasnya sekian. Lombok dicampur berapa lombok, dia tahu level pedasnya. Karena apa? Sudah terbiasa dan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang perlombokan. Jadi kalau dilihat dari beberapa kasus ini, sebenarnya kan yang diangkat atau diambil saripatinya itu kan pengetahuannya, bahwa seseorang itu merasakan gula itu manis, merasakan daun sambiloto itu pahit, itu kan yang mengalami kan lidah atau proses yang ada dalam mulut. Ketika sudah masuk ke dalam pengetahuan, maka tidak butuh lagi gula untuk mengetahui gula itu manis. Tidak butuh lagi sambiloto untuk mengetahui sambiloto itu pahit. Tidak lagi butuh proses mengecap gula. Kan tidak mungkin seorang ahli minuman di restoran terus dia setiap kali dia membuat minuman dicoba gulanya ini manis enggak ya? Kan tidak mungkin. Setiap kali memasak chef itu dicoba rasa garamnya, setiap kali masak coba terus tidak berhenti. Maka dia tidak lagi butuh mencoba rasa garam karena sudah tahu ini garam. Rasa demikian, tidak perlu dicoba setiap masak, dicoba asin enggak ini, dicoba. Setiap ahli gula itu membuat minuman, dicoba gulanya ini manis enggak. Jadi dia tidak lagi tergantung pada percobaan maupun pengecapan gula tersebut, sudah menjadi pengetahuan. Ya, paham ya? Jadi ini diurut supaya tidak simpang siur pemahamannya. Ketika seseorang itu sudah mengetahui, maka dia tidak tergantung kepada proses merasakan sebuah benda untuk mengetahui rasa benda tersebut. Dia tidak lagi butuh proses untuk mengetahui rasa buah ini. Tidak lagi butuh proses makan untuk mengetahui rasa buah naga. Tidak lagi butuh proses minum untuk mengetahui
minuman yang manis, kan sudah hafal, dia sudah menjadi pengetahuan. Manusia saja itu bisa tidak membutuhkan keadaan objek atau peristiwa tertentu untuk mengetahui sifat tertentu. Itu tidak manusia bisa begitu, tidak butuh lagi. Juga sudah menjadi kebiasaan kita juga begitu. Coba kita kalau mau makan ke warung, kan, pembeli akan tahu ini warung A masakannya kurang enak, warung B masakannya cukup enak, warung C masakannya enak, warung D masakannya sangat enak. Dari kelima warung itu dia akan datang kemana, kan tahu. Tidak mungkin dia kemarin sudah datang ke tempat warung yang kurang enak, dia siap untuk tidak enak lagi ke warung, dia makan lagi di warung itu. Ya tidak apa-apa kalau begitu, tapi dia sudah tahu, kan, bahwa dia itu datang ke warung yang seperti kemarin tidak enak itu, sekarang datang lagi tidak enak. Dia sudah tahu, sudah mengetahui. Jadi warung-warung yang masakannya itu beraneka macam, ini juga pembeli kan tahu, tidak harus datang ke warung tersebut berulang-ulang, karena ahlinya dia sudah tahu. Ada kisah seorang yang dari perantauan keluar kota. Dia kalau pulang kampung itu pasti kelangenan datang ke warung si A. Setiap pulang kampung datang ke warung si A. Itu sudah karena ketika sebelum dari perantauan atau mungkin dalam perjalanan dia pulang kampung, dia pernah merasakan masakannya si ini, ibu ini atau siapa ya. Maka datang dia walaupun ke ujung hutan, datang ke warung itu, naik mobil sampai datang ke liku-liku jalan raya yang berliku, naik turun bukit hanya untuk datang makan di warung tersebut, karena sudah mengetahui itu warung rasanya demikian. Artinya rasa-rasa itu sudah menjadi pengetahuan. Rasa-rasa tersebut sudah menjadi pengetahuan. Pertanyaan tadi, apakah Tuhan tahu rasanya mangga itu manis? Apakah Tuhan tahu rasanya daun sambil atau itu pahit? Apakah Tuhan itu pernah merasakan rasanya gula? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita membahas masalah Tuhan. Itu tidak apa-apa wong bertanyakan, itu bagian dari berpikir dan bagian dari proses mencari jawabannya. Jadi begini, kalau tadi itu kita bahas tingkat keterbatasan manusia, seorang manusia ketika dia merasakan rasa gula itu manis, kan begini kondisi prakondisinya, kan, seseorang itu terbatas, lidahnya terbatas, gulanya pun terbatas, maka rasa yang dirasakan oleh seseorang tersebut menjadi terbatas. Ketika seseorang itu sakit, lidahnya sakit, dia tidak lagi bisa merasakan sesuatu dengan lidahnya. Ini keterbatasan fisik, pasti hukumnya. Seseorang yang sakit bagian lidahnya, dia tidak bisa merasakan itu makanan enak. Padahal sebelum sakit dia bisa merasakan, tapi dia tidak merasakan ketika sakit. Artinya rasa enak makanan yang dulu pernah dirasakan, nah, ketika sehat itu kondisinya terbatas. Dan lebih terbatas lagi kalau kita lebih sangat terbatas kalau kita tidak mengalami kenyang, tidak mengalami pemberhentian makan.
Jadi begini maksudnya, seorang yang makan sate itu enak sekali. Ketika diminta untuk makan sate yang banyaknya satu gudang, itu kan satu piring masih mampu dia. Ketika perut kita tidak lagi menjangkau itu porsi makanan itu, maka kita tidak lagi mau untuk makan. Tapi kita tetap tahu kan, merasakan itu, sudah tahu, oh kalau sate itu begitu rasanya. Jadi itulah keterbatasan. Yang kita makan itu benda-benda yang terbatas, dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, di tempat ruang yang terbatas, dengan alat pengecap lidah, mulut, bibir yang terbatas, dilakukan oleh orang yang terbatas. Kita putar balik, si A yang terbatas makan buah yang terbatas, rasanya manis, ia terbatas, kemudian dia mengetahui sesuatu yang terbatas dengan pengetahuannya yang terbatas. Ini manusia. Yang jadi titik pembahasan adalah ketika seseorang menanyakan apakah Tuhan itu merasakan rasa gula yang manis. Ini sudah salah pertanyaan. Kenapa Tuhan itu kan tingkatnya maha atau tak terbatas ya. Ketika ditanyakan, disintesakan, dijadikan sebuah pertanyaan dalam satu pertanyaan sintesis, sesuatu yang mutlak yang tidak terbatas digabungkan dalam atau bersama benda-benda yang terbatas. Ini sudah keliru dari sudut premis. Pertanyaannya itu keliru. Jadi mestinya kalau benar pertanyaannya itu begini, apakah Tuhan maha mengetahui rasa manis? Apakah Tuhan bisa maha merasakan rasa manis? Kalau jawabannya betul itu Tuhan mengetahui rasa manis tanpa tergantung pada alat pengecap, tanpa tergantung pada benda yang rasanya manis, tanpa tergantung waktu dan tempat. Itu adalah keadaan tanpa batas namanya. Jadi ketika ditanya apakah Tuhan mengetahui rasa manis, jawabannya adalah Tuhan maha mengetahui keadaan rasa manis yang tanpa batas. Jadi Tuhan mengetahui dalam keadaan tanpa batas, Dia itu Tuhan maha mengetahui segala rasa yang ada di dunia ini. Itu jawaban lebih jelasnya. Tuhan maha mengetahui segala rasa-rasa yang ada di alam semesta ini, ya rasa pegal linu. Tuhan mengetahui itu loh, bukan merasakan pegal linu. Karena yang merasakan pegal linu itu kan badan yang terbatas. Tuhan tidak punya badan terbatas, jadi tidak mungkin pegal linu. Dan ini juga difahami tidak mungkin mengantuk. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak sama dengan wujudnya, tidak sama dengan wujud manusia, maka tidak mungkin Tuhan merasakan ngantuk. Kenapa? Karena yang mengantuk itu adalah berada di prakondisi yang terbatas, sehingga tidak mungkin yang tidak terbatas merasakan ngantuk. Kenapa dia ngantuk? Karena kan badannya terbatas, bekerja siang malam, sore ya bekerja, pagi bekerja, malam pun juga bekerja, banyak lembur, mengantuk kan, capek kan. Nah itu karena kan begitu terjadi karena tubuhnya terbatas oleh waktu dan ruang. Jadi Tuhan tidak perlu makan gula untuk merasakan
manisnya gula. Untuk mengetahui keadaan rasa manis gula, tidak butuh makan gula. Karena Tuhan tidak punya seperti kita mulut itu, bibir itu. Jadi wujud Tuhan tidak begitu. Jadi Tuhan untuk mengetahui rasa sambiloto itu pahit, itu tidak perlu harus ngeremus atau makan daun sambiloto. Karena wujud Tuhan berbeda. Makanya tadi saya katakan ini sudah salah secara premis di sintesa pertanyaannya. Kesalahan premis. Kenapa? Karena Tuhan disintesakan, digabungkan pada sesuatu yang tidak terbatas. Sifat-sifat Tuhan yang tidak terbatas disetarakan dengan bendawi yang terbatas, kan tidak bisa untuk jadi sebuah pertanyaan yang valid, karena sudah beda pelaku. Maka beda pelaku ya beda keadaan yang dilakukan, beda juga kondisi objek yang atau menjadi perlakuan, tidak sama. Sehingga jawaban yang tepat adalah bahwa Tuhan mengetahui apa saja rasa-rasa yang ada di dunia ini. Apa saja Tuhan mengetahui, maha mengetahui, karena sifat maha itu tidak terbatas, mutlak. Sehingga ketika ditanya, apakah Tuhan merasakan teh-teh yang ada di setiap gunung? Jawabannya, Tuhan maha mengetahui rasa teh di gunung ini, maha mengetahui rasa teh di gunung ini. Itu Tuhan maha mengetahui. Tuhan maha mengetahui rasa fried chicken, maha mengetahui, bukan mengetahui. Kalau mengetahui itu dia butuh mencoba rasanya bagaimana makan fried chicken. Dia tergantung, kalau mengetahui tergantung pada proses tadi itu ya. Tapi kalau maha mengetahui, pengetahuannya itu azali, abadi, tidak butuh proses makan fried chicken. Sudah maha mengetahui rasanya, rasa makanan namanya fried chicken. Jadi maha mengetahui itu tidak tergantung pada unsur-unsur dari hal-hal yang terbatas. Maka meskipun di dunia ini tidak ada fried chicken suatu ketika, maka Tuhan maha mengetahui rasanya fried chicken, karena keabadian dan kemahaluasan atau kemutlakan sifat ilmu Tuhan itu. Sesuatu yang tidak terbatas, itu kaidah dasarnya, sesuatu yang tidak terbatas ya tentu pengetahuannya juga tidak terbatas. Tentu juga merasakannya pun juga tidak terbatas. Pagi ini kita merasakan gula manis. Pagi ini, setelah kita merasakan beberapa jam atau waktu kemudian sudah nggak manis lagi. Sudah rasanya sudah hilang di sini, itu di lidah kita sudah tidak ada rasa manis. Kenapa? Karena sudah hilang. Itu pengetahuan kita dan rasa kita sebagai makhluk terbatas. Nah, kalau Tuhan itu tidak begitu. Rasa manis itu abadi, rasa pahit itu abadi, rasa sakit di neraka itu diketahuinya abadi dan tidak tergantung waktu. Jadi difahami, ini sudah masuk ke tahap yang tinggi untuk memahaminya. Hati-hati dan tidak sembarangan menyimpulkan maupun sembarangan membuat sintesa dari beberapa premis atau prakondisi. Jadi tidak akhirnya jadi salah jawabannya. Karena kesalahan menyusun premis, kesalahan membuat sintesa pertanyaan itu akan mengacaukan jawaban akhirnya. Lebih jauh mengacaukan kesimpulan. Ini yang akan menjadi kita itu kadang-kala malah bingung dari sebuah jawaban karena itu. Dari prakondisinya sudah keliru, menjadi sintesa pertanyaan tertentu, dijawabnya asal-asalan, akhirnya kesimpulannya pun tidak menentu. Nah, jadi saya simpulkan ya, ini disimpan, diperhatikan, saya simpulkan, Tuhan itu maha tak terbatas pengetahuannya. Maka Tuhan
yang mutlak pengetahuannya, mengetahui segala rasa apapun di dunia ini tanpa harus berbuat, merasakan terhadap benda-benda di dunia ini. Ini dicatat dan disimpan supaya tidak salah paham. Jadi Tuhan yang mutlak tidak butuh benda-benda dunia ini untuk mengetahui segala rasa di dunia ini. Karena pengetahuannya azali, pengetahuannya mutlak dan tanpa batas waktu dan ruang, dan itulah sifat-sifat ilmu Tuhan. Demikian, terima kasih.